الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam beberapa ayat di atas, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya, serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimanakah berbuat baik kepada kedua orang tua? Marilah kita simak uraian berikut ini. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya dan memuliakan keduanya. Begitu tinggi kemuliaan orang tua dalam Islam, hingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "La tanfudu thawbak fayusibahumal ghubar." Jangan engkau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Masya Allah. Hadirin Jumat salat Jumat yang berbahagia. Disunahkan menaati kedua orang tua dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taat dalam perkara-perkara yang makruh sekalipun juga dianjurkan dan diperintahkan. Para ulama mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan perkara yang mubah atau meninggalkannya, disunahkan bagi anak untuk menaatinya dalam hal tersebut. Namun, jika hati bapak atau ibu menjadi sedih dan sangat terpukul jika anak menyalahi keduanya dalam hal itu, maka pada saat itulah menjadi wajib baginya untuk menaati keduanya dalam perkara mubah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain." Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatuhu fi sakhatihima. Dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nasu haqqan 'alal rajuli ummah." Orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummuk. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang hendaknya aku dahulukan untuk berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Thumma man? Kemudian aku bertanya lagi, siapa? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Qala abaka thummal aqraba fal aqrabu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu, kemudian kerabat terdekat, lalu yang terdekat setelahnya. Dipahami dari hadis di atas bahwa
Dipahami dari hadis di atas bahwa ibu didahulukan atas bapa dalam hal berbakti kepadanya. Hal itu dikarenakan keletihan dan kelelahannya dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang serta berbagai kesulitan yang dilaluinya, seperti saat mengandung, rasa sakit saat melahirkan, rasa letih saat menyusui, dan rasa lelah saat mengurus dan merawat anak, hingga seringkali tidak tidur di malam hari. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di punggungnya saat tawaf mengelilingi Ka'bah. Laki-laki itu lalu bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah Anda menilai aku telah memenuhi hak ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Wala bi talqatin wahidatin min talqatiha." Belum, bahkan sama sekali tidak sebanding dengan satu di antara sekian kali rasa sakit yang dialaminya saat melahirkan. Akan tetapi engkau telah berbuat baik kepadanya, dan mudah-mudahan Allah membalasmu atas kebaikan yang sedikit ini dengan balasan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kisah yang menunjukkan keagungan berbakti kepada ibu adalah kisah seorang laki-laki yang saleh yang bernama Bilal Al-Khawwas. Ia bercerita, suatu ketika aku sedang berada di padang yang dahulu Bani Israel pernah tersesat di sana, sebuah padang yang tandus dinamakan Tih Bani Israel, karena kaum Nabi Musa tersebut pernah tersesat di sana selama 40 tahun akibat tidak mengikuti perintahnya. Tiba-tiba aku mendapati seorang yang berjalan mengiringiku. Aku mendapatkan ilham bahwa orang itu adalah Khadir alaihi salam. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Malik bin Anas. Ia menjawab, Malik adalah panutan para imam. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Asy-Syafi'i. Ia menjawab, Asy-Syafi'i adalah salah seorang autad, para wali yang berderajat tinggi. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Ahmad bin Hanbal. Ia menjawab, Ahmad adalah seorang siddiq, para wali yang berderajat tinggi. Lalu aku bertanya kepadanya tentang Bishr al-Hafi. Ia menjawab, setelahnya tidak ada seorang sepertinya. Lalu aku bertanya kepadanya, aku bertanya kepadamu demi Allah yang pasti adanya, siapakah anda ini? Ia menjawab, aku adalah Khidir. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah wasilah amal yang membuatku bisa bertemu dengan anda? Ia menjawab, karena engkau berbakti kepada ibumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika berbakti kepada orang tua berpahala sangat agung, maka durhaka kepada keduanya adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibih, sungguhnya Allah akan mempercepat siksa bagi para pelakunya. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang tua yang dicintai oleh bapak atau ibu setelah keduanya meninggal, dengan cara mengunjungi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginda Nabi SAW bersabda, Inna min abaril birri, di antara berbakti yang paling utama adalah an yabarrar rajulu ahla waddi abihi ba'da an yuwalliya. Apabila seorang berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. Di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua juga adalah berziarah ke makam keduanya setelah meninggal. Janganlah kita mencukupkan diri untuk menyayangi keduanya dengan kasih sayang kita yang fana di dunia, tetapi kita ziarahi dan kita doakan agar keduanya memperoleh kasih sayang dan rahmat yang kekal. Yang demikian itu sebagai balasan karena keduanya telah menyayangi dan mendidik kita sewaktu kecil. Tentunya doa ini khusus bagi bapak ibu yang muslim, bukan bapak ibu yang meninggal dalam keadaan selain Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.